Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Laravel sebelumnya, kita sudah coba membuat migration. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan coba membuat layout. Nah, sebenarnya kita sudah punya layout ya. Kalau kita coba lihat di program kita sudah buat layoutnya. Sudah ada header, ada menu, ada konten, dan ada footer. Nah, hanya saja ini masih belum banyak desain tampilannya ya, masih seperti ini saja. Nah, untuk desain tampilannya kita akan menggunakan template yang sudah ada. Nah, template yang sudah ada ini cukup banyak ya, baik itu yang versi berbayar ataupun yang versi gratisnya. Kalau kita coba lihat yang versi berbayar itu biasanya banyak dijual di themeforest.net ini. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita ingin mau yang kalau seperti ini kan namanya ini admin ya. Halaman admin biasanya ditulis di sini admin template. Kalau di halaman utama ataupun bagian luarnya bisa dipilih yang bagian-bagian lainnya. Di sini misalnya kita ingin admin template ya. Nah, di sini juga banyak tersedia template-template yang bisa kita pakai. Misalnya kalau kita ingin tertarik dengan kita coba salah satu yang ada di sini mana yang baru ya. Ini new bestseller. Kita coba ini misalnya. Atau yang ini versi yang HTML ya, ini lah versi yang HTML. Ini Vue.js nih. Eh, ini yang berbayar sambil ini agak lambat sedikit ya. Ini yang versi berbayar. Nah, ini yang theme wagon ini juga banyak tersedia template ya. Baik itu yang versi gratisnya ataupun yang versi berbayarnya. Kalau mau versi gratis tinggal kita klik top freebies ini. Ini versi gratisnya. Bisa kita lihat di sini. Internetnya lagi lambat nih. Biar kita tunggu saja. Kita sambil nunggu kita jalan yang berikutnya. Nah, jadi bisa tinggal ini ada harganya juga ya. Kalau mau beli sesuai dengan budget yang kita miliki dan template yang kita inginkan. Kalau ini juga ada yang berbayar, ada yang versi gratisnya juga. Ini juga ada harganya. Nah, selain itu ada juga yang namanya dashboardpack.com ini. Ini juga menyediakan yang versi free dan versi berbayarnya. Bootstrap 5 admin theme UI kit. Nah, ini versi berbayarnya. Kita akan coba versi yang gratisnya. Nah, ini versi gratisnya. Tinggal diklik ini. Ini ada ini ya. Kita akan pakai kalau yang ini yang Vue.js, ini yang Angular, ini yang React, dan ini yang HTML. Nah, kita pakai yang HTML ya. Versi HTML ini view detailnya. Kalau mau lihat view detailnya tinggal kita klik sini atau view live demo juga boleh, tapi kita akan coba download ya agar kita bisa leluasa untuk melakukan pengecekan apa-apa saja menu-menu atau desain yang sudah ada di sini. Kalau kita lihat nih dokumentasinya tinggal free download di sini atau langsung di sini saja download free. Tinggal klik itu dan akan langsung muncul dia akan minta email kita ya dan klik tombol download. Nah, kalau sudah di-download, nanti diekstrak dan diletakkan di htdocs-nya, dijalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini template yang kita sudah download tadi. Ini template yang dari admin themeforest.net tadi ya. Nah, ini tinggal kita kalau mau beli tinggal buy now di sini. Nah, ini kita abaikan dulu. Kita akan fokus ke template arsitek UI ini. Ada yang versi berbayar, ada yang versi gratis. Tapi kita untuk kali ini kita akan coba versi gratis dulu ya. Sebenarnya mau pakai template apapun konsepnya bakal tetap sama. Jadi mau pakai arsitek UI ini ataupun template-template lainnya sebenarnya konsepnya bakal tetap sama. Jadi jangan khawatir kalau kita cobakan di sini cuman yang arsitek UI, yang lainnya juga sebenarnya sama konsep untuk menggunakannya. Nah, kita abaikan dulu ini, kita akan fokus ke bagian ini. Template arsitek UI kita. Jadi harusnya tampilan kita akan berubah menjadi ini. Nah, kita akan coba dulu. Cek dulu salah satunya. Kita coba lihat di bagian sini. Ini kita tutup. Ini arsitek UI free, HTML free ya. Kalau kita coba lihat di bagian utama ini, dia akan
Yang dijalankan pertama kali di folder ini adalah file indexnya. Jadi kita cari dulu yang file indexnya. Ini file indexnya, ini dia struktur dari template arsitek UI-nya. Nah, di sini ada yang perlu kita lihat pertama dulu, link untuk CSS-nya. Di sini dia cuma pakai satu link CSS ya. Satu lagi kita akan cari yang versi JavaScript-nya. JavaScript biasanya ada di bagian bawah. JavaScript-nya dia pakai yang map satu, yang script.js juga satu. Jadi kita pakai yang script.js dan kita pakai yang main CSS. Seperti itu. Jadi kita akan masuk dulu ke layout kita. Bagian perusahaan kita sudah buat juga ya file layout kita. View, di situ ada layout blade ya. Ini dia layout kita. Nah, kita akan integrasikan. Kita cari dulu yang CSS-nya. Ini dia CSS kita. Ini kita copy. Dia letakkan file CSS itu berada di antara tag head ini ya. Di dalam tag head-nya. Jadi ini kita copy. Kita letakkan di tag head kita juga. Mana tag head kita ini dia. Head-nya kita letakkan di sini. Nah, berikutnya JavaScript-nya juga kita harus panggil. Nah, kita panggil di sini. Kita copy kan di sini. Kita letakkan di bagian JavaScript kita juga. Di bagian bawah. Nah, sudah seperti ini. Berikutnya, ini ada file ininya ya. Komponen-komponen yang terkait di dalamnya ada di dalam folder asetnya ini. Jadi folder asetnya ini kita kopikan. Kita akan letakkan di dalam folder kita di public. Kita pastikan di sini. Ini dia folder aset kita. Nah, berikutnya yang kita panggil itu yang kita copy CSS-nya. Ini CSS-nya kita copy. Kita letakkan di aset kita juga. Kita letakkan di sini. Kita pastikan. Ini dia. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ini kan berarti folder yang berisi dengan CSS-nya sudah kita kopikan. Kita letakkan di bagian public. Ini asetnya. File CSS-nya sudah kita kopikan juga. Nah, kalau kita coba jalankan, belum terjadi apa-apa di sini. Nah, kita akan buat strukturnya sama seperti struktur di template kita. Kalau kita lihat di sini, tadi ada strukturnya di bagian indeks. Dia ada ini ya. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita bisa pakai ini ya. Salah satu kita pakai yang ini. Kita klik kanan di template arsitek UI-nya. Kita pilih yang inspect ini. Nah, ini dia. Kalau ternyata tampilannya itu mana dia ya? Ini ya. Kalau misalnya lagi klik inspect ternyata letaknya sebelah sini ya. Itu tidak masalah. Tergantung kebutuhan kita mau yang di mana, tapi sepertinya lebih nyaman di bagian bawah ya. Jadi tinggal kita klik bagian titiknya 3 buah ini ya. Kita klik, kita mau letakkannya di mana, kita bisa pasang di bawah di sini ataupun yang lainnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita akan lihat ini dia tampilan seperti ini. Kita close dulu ini. Nah, ini kita tutup. Isinya adalah HTML, head, body, dan HTML. Kita sudah punya HTML, kita sudah punya head, dan kita sudah punya body. Dimana kita lihat di sini, kita sudah punya mana dia? Kita punya HTML, kita punya head, dan kita punya body. Kita punya bodinya ya. Nah, berikutnya di dalam body ini kita klik di sini satu kali. Nah, di sini ada namanya div class app container. Nah, app container ini berarti ini semua ya. Ini lihat warnanya jadi agak gelap di sini ya. Nah, berarti kita perlu div class app containernya. Kita coba lihat di sini. Ini berarti kita butuh ini div class app container temp ini. Kita copy. Kita letakkan. Nah, di sini kita sudah punya div class container ya, tapi belum versi ini versi yang di
standar dari Bootstrap-nya. Sekarang karena kita pakai template-nya, maka dia pakai tuliskan app container seperti ini. Apakah harus app container? Ini tidak harus ya. Ini tergantung dari template yang kita download. Di sini dia pakai kelas, nama kelasnya adalah app container ya. Kita copy yang ini. Kita letakkan di kontainer kita di sini. Nah, di sini juga sudah ada div-nya ya. Jangan lupa di sini. Sebelumnya karena ini sudah kita buat kontainer, di sini pasti tutupnya sudah ada div-nya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat tutup div-nya. Nah, ini kontainer. Kita coba jalankan. Belum terjadi apa-apa di sini. Kita coba lihat lagi. Berikutnya yang kita lihat adalah kita inginkan ini ya, ada menu di bagian atas ini. Menunya kita coba lihat, buka kembali lagi di dalam ini. Nah, ternyata kita coba lihat di sini di bawahnya lagi. Untuk menu ini kita coba lihat ini. Nah, yang birunya kan bagian atas ya. Kalau kita geser ke bawah, ini atau yang ini. Nah, yang ini app main ini adalah bagian kontennya. Sedangkan app header itu khusus untuk headernya. Nah, sekarang kita butuh headernya dulu. Nih, berarti kita butuh yang div class app header ini kita kopikan. Kita lihat di bagian index, kita cari div app headernya. Ini kita klik, coba pastikan sampai sesuai dengan tutup divnya. Ini ada tanda panah garis ya. Nah, ini dia tutup divnya. Kita kopikan seperti ini. Ini sampai di sini ya. Kalau kita lihat di ini ada di halaman di nomor 135 ya. Jadi kita klik di sini dulu, kita butuh app header, capen kita ingin copy sampai div penutupnya. Nah, kan kita tidak tahu nih div penutupnya di bagian mana, terlalu jauh. Jadi kita klik saja di sini div. Nah, atau div ini kan dia selalu akan ngasih tahu div tutupnya yang bagian mana. Jadi kita klik ini, kita ingin lihat tutup divnya ada di bagian mana. Ini penting karena kalau tutup divnya tidak kita buat, maka tampilannya juga akan berantakan. Nah, ternyata ini dia tutup divnya. Kan beda warnanya. Nah, kita coba kopikan ini. Kita letakkan di copy. Karena ini adalah headernya, berarti kita akan letakkan di bagian header ini. Kita pastikan. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, kalau kita coba lihat ini sudah muncul tulisannya, tapi kan tidak sesuai dengan template ini ya. Menunya berbeda nih. Nah, kalau seperti ini berarti CSS kita belum CSS dari template-nya itu belum terpanggil ataupun belum terintegrasi dengan layout yang kita buat. Nah, kita coba lihat lagi di bagian CSS kita. Di Laravel, kita akan memanggil folder yang ada di bagian public ini bisa menggunakan cara seperti ini. Nah ini dia asset seperti ini. Nah, kita manggilnya menggunakan perintah asset ya. Jadi apapun yang ada di bagian public ini kita bisa panggil dengan perintah asset di sini. Setelah itu isinya apa? Main ini ada di dalam main CSS ini ada di dalam folder asset, ada S-nya di sini lagi. Kalau kita letakkan dia di luar saja di sini, misalnya ya di main ini, kita letakkan saja dia di luar seperti ini. Nah, berarti kita ini di luar ya. Oh, mana tadi asetnya? Nah, di luar ya berarti ini public. Kita klik public berarti dia ketemu main. Berarti kita tinggal langsung di sini. Langsung adalah main titik CSS seperti ini. Kita coba cek. Mana dia? Kita coba lihat lagi ada yang error di line 9. Oh, dia tidak temukan ya. Kita coba lihat lagi di sini. Ini kita hapus dulu. Di foldernya, folder layout, terus asset. Seperti ini. Kita coba jalankan. Harusnya tidak error. Ada yang error. Asset. Yes, kita coba tes dulu. Mana dia? Kita cek
aset, aset, terus ada main di sini. Oh iya, satu lagi ya. Dia berupa, ini kita copy dulu. Ini kita copy. Dia harus tanda kutip di sini ya. Kutip satu ya. Tertinggal kutip satunya. Kita coba jalankan dulu. Nah, muncul dia ini. Nah, kalau kita inginkan dia itu ada di luar ya, mainnya ini, kita coba jalankan lagi. Kita hilangkan asetnya. Dia tidak muncul lagi garisnya. Kenapa? Karena memang file main CSS-nya tidak ada di luar ini. Kita kopikan dulu, kita coba tes, kita letakkan di public. Bisa tidak kalau kita coba lihat. Nah, baru dia bisa jalan seperti ini. Jadi, kita link ini bergantung dari kita letakkan dia ada di dalam mana misalnya. Tapi untuk memanggil file-file yang ada di dalam folder public itu kita menggunakan perintah bernama asset. Nah, di sini kita letakkan aset. Ini dia. Bukan aset bukan aset nama folder di dalam public ya, tapi untuk memanggil file-file atau folder yang ada di dalam public, kita bisa menggunakan perintah bernama aset. Nah, setelah itu, karena kalau kita lihat di sini adalah main, dia panggil main, berarti main CSS-nya itu harus ada di dalam folder public-nya. Ini dia main.css. Atau kita bisa letakkan main.css ini di dalam folder aset. Tapi di sini kita samakan saja bahwa folder main itu CSS-nya itu tidak ada di dalam folder aset ini. Ini kita hapus. Folder aset di template kita ini hanya ada font, image, dan script. Biasanya itu di dalam satu folder ini CSS itu biasanya letaknya di dalam satu folder seperti ini. Biasanya. Cuman itu tergantung dari template yang kita download. Nah, di sini karena dia tidak ada folder CSS-nya, berarti foldernya diletakkan di luar seperti ini. Ini dia main terus aset. Maka dia perintahnya seperti ini. Aset langsung saja mainnya seperti ini. Kita coba jalankan. Sudah ini ya, sudah ada ininya, menunya. Sudah sama seperti yang di template kita. Ini dia. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita akan masuk ke bagian menu yang ada di sini. Menu di sini kita coba lihat. Nah, untuk menu berikutnya kita akan coba lihat lagi. Di sini UI itemnya ternyata tidak terlihat pengaruhnya di sini. Nah, kita akan lihat di bagian ini. Nah, kita butuh div class app main. Nah, UI item setting ini apa? Nanti kita akan coba lihat. Kita akan masuk ke tadi header sudah, terus kontennya lagi. Ternyata menu ini dan konten yang sebelah kanan ini berada di dalam satu div. Ini dia kalau kita lihat. Kalau di sini satu div atas, ini satu div berikutnya. Berarti kita butuh div class app main. Nah, kita coba lihat di template kita. Di bagian index, kita lihat lagi bagian bawah. Mungkin kita lihat, nah ini lagi. Bukan ini div UI item ya. Kita perlu tadi yang namanya, kita coba lihat lagi tadi. App main ya. Sebenarnya kita bisa search di sini juga app main. Nah, ini dia. Berarti kita butuh ini. Div class app main. Kita lihat di sini di layout kita, dia letaknya di bagian bawah ini lagi. Nih. Nah, karena ini tidak kita replace dari div yang sudah ada, berarti kita perlu div penutupnya. Jangan sampai lupa. Nah, kita coba lihat lagi. Kita cek hasilnya. Nih, sudah ada berjarak ya. Ini dia. Ini lokasi div ini kita. Menu dan konten sudah terlihat di sini ya. Sekarang kita ingin butuh menunya. Menunya kita klik lagi di sini. Nah, ternyata div class menu yang ada di sebelah kiri ini itu dibungkus menggunakan namanya app sidebar shadow. Nah, kita masuk ke coding kita lagi. Nah, ini dia. App sidebar shadow. Nah, ini kita copy, kita lihat sampai penutupnya dulu. Tutupnya yang mana? Nah, ini dia tutupnya. Kita kopikan, kita letakkan di mana tadi ya? Ini ya. Di nomor 733 ini kita kopikan.
Kita copy sampai mana dia tadi ya? Ini dia, div class app sidebar-nya. Ini dia. Kita letakkan di layout kita di dalam ini. Karena kan dia ada di dalam app main, ya. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada menu sebelah kirinya. Sudah sama seperti yang ada di sini. Nah, sekarang kita ingin kontennya lagi, konten yang ada di sini. Konten ini kita coba lihat, kita ke bawah lagi. Ternyata konten itu dibungkus menggunakan kelas div bernama app main order. Nah, kita cari juga app main order kita di indeks kita. Ini kita lagi ke bawah. Nah, ini dia berarti app main order kita. Kita copy, kita letakkan di sini. Nah, ini dia. Jangan lupa tutupnya seperti ini. Kita coba jalankan. Apakah ada efek? Belum ada efek-efek apa-apa ya. Berikutnya apa lagi di sini? Nah, tadinya ini di luarnya ini semua bagian konten kanan ini dibungkus menggunakan kelas app main order. Nah, isinya itu yang secara dinamis berganti-ganti kan mulai dari analitik ini ya, analitik dashboard ini sampai terakhir ini ya, income ya, total target nih. Nah, itu dibungkus menggunakan div apa? Kita coba lihat. Ternyata dibungkus menggunakan ini dia. Kita coba lihat ini. Itu div app main inner. Nah, berarti kita butuh div app main inner di sini. Div app main inner, ini dia, kita copy, kita letakkan di sini. Jangan lupa penutupnya seperti ini. Nah, berikutnya apa? Berarti kita butuh ini, kita hapus saja lagi. Kalau kita coba lihat yang layout kita menu sebelumnya kita buat itu, kita hapus saja. Ini kita tidak perlukan karena kita sudah ada menunya ya. Berarti nav ini kita hapus. Nah, untuk bagian kontennya bagaimana? Kita perlu yield-nya saja. Isinya kita letakkan di dalam sini. Nah, ini dia. Ini bagaimana? Kita hapus saja. Kenapa? Karena kita sudah pindahkan ke konten kita. Ke konten template kita yang baru. Kalau kita coba jalankan. Nah, ini dia letaknya seperti ini. Sudah ada menu, sudah ada header, sudah ada menu, sudah ada kontennya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini dia bentuknya. Nah, berikutnya kalau kita ingin samakan di sini berarti ada analytic dashboard, ini berarti menunya ya. Namanya berarti kita bisa copy yang ada di sini. Yang bagian analytic dashboard ini isinya apa? Ternyata kalau kita klik di bawah itu dibungkus menggunakan div app pack title. Nah, berarti kita cari dulu nih app pack title kita. Nah, kita coba lihat di sini app pack title. Nah, ini dia. App pack title, jangan lupa kita lihat sampai tutupnya. Ini dia. Kita letakkan di sini. Layout. Terus di dalam konten kita. Berarti di bagian produk ya. Masing-masing ya berarti ya, masing-masing. Karena yang terbuka di sini adalah produk ya, kita ingin ngedesain di bagian produknya, berarti kita letakkan di bagian tampilnya. Terus di bagian mana dia ya? Di sini dia. Nih. Di atas nih ya, di atas daftar produknya. Kita coba jalankan lagi. Nah, sudah punya analytic dashboard seperti ini. Ini bisa kita ganti, misalnya kita ganti menjadi daftar produk misalnya. Jadi kita ganti lagi daftar produk, mana dia nih? Yang ini ya. Daftar produk seperti ini. Nah, ini daftar produk. Berarti yang ini kita abaikan, kita hapus. Kita hapus yang ada di sini. Jadi kita hapus. Nah, ini dia. Kita coba jalankan kembali. Ini dia. Nah, berikutnya apa? Ini kan kalau kita coba lihat masing-masingnya ini, masing-masing isi dalamnya dibungkus menggunakan warna putih seperti ini. Warna putih ini apa sih sebenarnya? Kalau kita coba lihat, ini kita tutup effect title kita. Nah, ternyata masing-masing isi ini dibungkus menggunakan div class row. Ini dia.
Kita coba lihat div class row, nih div class row. Ini juga div class row-nya. Ini div class row. Berarti kita butuh div class row di sini. Berarti kita coba lihat di indeks kita. Kita coba ke bawah. Ini dia. Kita butuh div class row-nya. Berarti di bagian tampil ini selalu kita akan bungkus dulu dengan div class row seperti ini. Jangan lupa tutupnya div seperti ini. Ini kita geser seperti ini. Kita coba jalankan. Masih belum muncul putihnya ya, masih, tapi sudah mulai bergeser. Kita akan coba lihat lagi berikutnya yang dibutuhkan apa. Kita lihat di sini. Kita buka div class row kita salah satu. Nah, div call m di sini. Berarti kita butuh div class call ini. Kita letakkan di sini. Jangan lupa tutupnya. Seperti ini. Kita geser lagi biar terlihat. Nah, kalau kita jalankan, ini call ini maksudnya apa? Nanti kita coba lihat dulu. Kita kopikan dulu. Kalau kita coba jalankan. Nah, sudah boleh nampak ya, tapi ini setengah terlihat. Kenapa dia bisa setengah? Karena di sini kita tulis adalah 6. Maksimalnya itu adalah 12. Kita coba di sini agar dia besar. LG lagi, ini yang 4 ya. Jadikan 12. Nah, baru dia full ya. Nah, berikutnya kita coba lihat apa lagi yang ada di sini. Kita buka lagi. Nah, ternyata dia dibungkus juga dengan card-nya, div class card. Nah, berarti kita juga butuh div class card-nya. Kita lihat di sini. Kita butuh ini ya. Nah, ini dia, div class card-nya. Kita kopikan, kita letakkan di sini. Dan di sini juga. Ini dia. Ini kita geser dulu biar terlihat rapi. Kita coba jalankan. Mana dia? Ini kita coba jalankan. Warnanya jadi warna biru semua. Kita coba lihat. Oh, salah ya, bukan yang ini ya, tapi yang sales report. Karena kita copy yang tadi yang total order ya, berarti dia warna biru semua. Jadi kita butuh yang warna putih ini saja. Sebenarnya tergantung kebutuhan kita ya, tapi kita pakai yang putih. Yang putih ini berarti yang bagian ini ya, div row yang kedua ternyata. Salah, kita coba lihat di sini. Berarti yang ini dia, bukan itu ya. Kita coba lihat di sini row yang kedua berarti ya, row yang kedua di sini. Nah, row yang kedua ini berarti dimulai dengan div car di sini. Nih. Berarti kita butuh div car ini. Ini dia. Bukan yang tadi ya. Kita hapus lagi. Bukan yang ini, kita pakai. Nah, ini kita coba jalankan dulu. Apakah sudah berubah warnanya? Nah, sudah putih di sini ya. Berikutnya dia terbagi dua juga ya. Ada header, ada kontennya juga. Ini headernya, ini konten. Berarti kita coba lihat lagi di bagian sini. Mana dia tadi ya? Ini dia. Ini headernya. Kita copy dulu headernya. Kita letakkan di sini headernya. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada headernya. Terus isinya lagi. Kita coba lihat isinya di dalam. Kalau kita coba lihat nih, di dalam car body. Ini car body-nya. Kita letakkan di sini car body. Dan jangan lupa tutup div-nya. Ini kita geser dulu. Tutup div-nya di sini. Ini tutup div. Kita coba jalankan. Nah, sudah rapi. Sudah sesuai dengan template yang sudah ada di sini. Ini template kita. Ini yang kita buat sekarang. Sekarang kita samakan dulu namanya. Ini daftar sales report-nya kita ganti. Ini sales report-nya kita ganti jadi daftar
produk seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini dia daftar produk. Nah, ini kita tidak perlukan, kita hapus itu. Ini kita hapus. Berarti kita tinggal butuh ini saja. Ini dia daftar produk. Ini daftar produk kita. Bagian header. Ini headernya, ini bodinya. Seperti ini, kita coba jalankan lagi. Ini dia. Nah, untuk menu-menunya ini kita juga sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita juga. Ini kita hapus dulu. Kita butuh baru ada 3 menu kita ya. Kita baru ada 3 menu. Kita akan mulai sesuaikan 3 menu kita. Berarti kita akan hapus mulai dari sini. Kita hapus, mana dia, ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Kita hapus sedikit-sedikit juga boleh. Ini kita hapus. Berarti kita akan tinggalkan satu buah menu saja. Kita hapus ini komponen di sini, kita juga hapus. Kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia. Tinggal UI komponen kita juga hapus. Ini kita hapus, berarti kita tinggalkan yang bagian dashboard ya. Ini dia. Oh, jadi pendek karena menu kita memang pendek ya. Masih sedikit. Ini dashboard, kita ganti nih dashboard example kita menjadi beranda. Di sini kita jadikan beranda seperti ini. Terus kita buat lagi, kita copy. Kita coba cek dulu hasilnya. Ini beranda. Kita butuh 2 menu lagi, kita copy ini. Kita butuh menu bernama kategori. Berikutnya kita butuh menu bernama produk. Linknya apa? Di sini linknya adalah kategori. Yang ini linknya adalah produk. Seperti ini. Kita coba jalankan. Sudah ada kategori, sudah ada produk. Nah, ini ada, kita coba lihat dulu ya. Tidak perlu aktif ya. Ini tidak perlu aktif. Seperti ini. Ini juga tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Kita hapuskan. Aktif itu kalau kita coba lihat di sini warnanya ini ya. Ada warna berbeda backgroundnya. Nah, ini dia. Kalau kita coba lihat beranda, belum kita buat ya. Kategori. Ini dia. Sudah ada ini ya. Cuman isi dalamnya masih belum putih. Kita klik produk. Yang produk sudah putih seperti ini. Nah, kalau kita cobakan di bagian produk juga, di bagian produk, di bagian kategori ya, berarti ini kita copy juga. Konsepnya sama, kategori di bagian tampil, kita letakkan di sini, kita hapus yang bagian sampai kategori. Terus kita butuh ini ya, kita copy langsung seperti ini. Sampai car body-nya. Di bagian sini, ini kita geser. Terus kita bagian terakhirnya jangan lupa ada 4 buah div ya di sini. Kita letakkan di sini juga seperti ini. Ini kita geser biar lebih enak kita lihat rapi. Nah, kita coba jalankan. Produknya sudah seperti ini dan kategorinya juga sudah seperti ini. Nah, ini dia template kita sudah integrasi. Kita akan mulai merapikan tampilan kita juga. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Berarti kita sudah coba integrasikan. Kita minggu berikutnya kita akan coba sambil merapikan juga tampilan kita agar lebih enak untuk dilihat. Untuk hari ini materinya kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.